Halo semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Hari ini saya akan sharing mengenai salah satu tradisi orang Chinese, yaitu bertanya kepada para dewa atau dari alam yang lebih tinggi. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang Chinese yang masih menganut Buddhism atau Taoisme. Jadi mereka meminta advice atau bimbingan petunjuk kepada sosok para dewa atau makhluk-makhluk yang lebih tinggi kedudukannya, apabila mereka ingin mengambil sebuah keputusan penting atau bertanya mengenai hal-hal yang penting dalam kehidupan mereka. Oke, saya akan mulai aja langsung penjelasan dan tata caranya. Ya, jadi untuk tata caranya biasanya dimulai dulu sembahyang ke Tian Kung atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu semua altar sembahyang, pasang hiyo, pasang dupa. Lalu kemudian di hiyo yang kita tancapkan sehabis kita sembahyang, kita biasa ada ini nih, ada alat ini sepasang, ini ada di kiri kanan dekat hiyo. Nah, ini kita lempar dulu, lempar ke bawah. Sebelum lempar bilang dulu kalau kita tuh nama kita siapa, kita ingin bertanya soal apa. Lalu kita minta izin untuk bertanya apakah diizinkan atau tidak. Lalu setelah kita ngomong seperti itu, kedua alat ininya digabungkan, diputar di atas dupa 3 kali. Lalu setelah itu dilempar ke bawah ke tanah. Jangan sampai beradu sama apapun. Kalau jawabannya satu kebuka, satu ketutup di bawah, itu berarti kita boleh bertanya. Kita boleh mengajukan permohonan izin untuk bertanya sampai maksimal 3 kali. Apabila 3 kali itu semuanya terbuka atau semuanya tertutup, berarti kita tidak diperkenankan untuk bertanya. Oke. Jadi setelah misalnya udah selesai nih, udah satu posisi tertutup, satu terbuka, ditaruh lagi di sini, baru ambil alat yang seperti ini. Nah, alat yang seperti ini itu di dalamnya ada banyak nomor. Lalu kita berdiri di depan altar. Nah, terus kita berdoa. Misalnya tuan rumahnya dewa siapa, kita ucapkan, kita mohon petunjuk atau bimbingan. Ada hal yang kita tanyakan, mohon petunjuk atau jawabannya. Lalu diputar 3 kali di atas dupa, di atas dupa yang kita tancap. Lalu setelah itu mulai dikocok. Nah, ini dikocok secara alami aja ya, jangan dibuat-buat. Terus dikocok sampai salah satunya nanti ada yang keluar sendiri secara alami, jatuh. Nah, misalnya nomornya udah keluar. Misalnya nomornya udah keluar 1. Nah, 1 misalnya nomor ini udah keluar, lihat nomor berapa. Nanti di sini biasa ada nomor, baik itu nomor angka Chinese maupun biasa ada angka dalam angka biasa juga sih ini. Seperti ini 49. Kalau misalnya ini tuh ditancap di sini. Ini posisi misalnya tancap, lalu ambil lagi alat ini, lalu berdoa, bilang, apakah ini jawaban dari pertanyaan saya? Apabila ini jawaban dari pertanyaan saya mohon supaya sengkau. Lalu dilempar. Kalau misalnya jawabannya adalah satu buka, satu tutup, berarti itu benar. Berarti itu jawaban dari pertanyaannya. Tapi kalau dua-duanya kebuka atau dua-duanya ketutup, berarti bukan. Berarti cabut lagi nomornya, lalu kocok lagi, putar lagi, kocok lagi. Begitu terus sampai nomor keluar, tancap, terus kita lempar, hasilnya buka dan tutup. Jadi kalau hasil buka tutup berarti itu jawabannya. Setelah itu kalau memang udah dapat jawabannya, cabut nomornya, taruh lagi, dikembalikan tempatnya, ucapkan terima kasih, lalu ambil. Biasanya kalau di kelenteng itu ada nomor-nomor jawabannya. Nah, nanti bisa tanya ke orang-orang yang penjaga kelentengnya, nomor jawabannya di mana. Nanti dia akan arahin untuk ambil jawabannya. Biasa di jawaban itu adalah syair-syair lama. Perlu kemampuan bahasa yang bagus, yang bisa mengartikan, atau biasa juga ada orang yang bisa membantu dia mengartikan di kelenteng yang tempat kita ambil ciamsi itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu metodenya untuk bertanya kepada para dewa kalau di dalam tradisi orang Chinese atau yang penganut Buddhism atau Taoism. Kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman mengenai hal ini, bisa sharing di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya untuk membahas yang lainnya. Terima kasih ya sudah nonton sampai habis.